Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Sunita dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 2, yaitu membuat database berdasarkan query yang ada di kasus untuk tugas 2 menggunakan aplikasi exam dan beberapa aplikasi yang lainnya. Untuk yang pertama, pastikan aplikasi exam kita sudah berjalan dan MySQL kita sudah berjalan. Yang selanjutnya kita bisa, oh, di sini saya akan mempraktekkan yang menggunakan PHP MyAdmin. Sebenarnya ada cara lain selain menggunakan PHP MyAdmin, yaitu menggunakan command prompt atau menggunakan CMD. Tapi di sini saya akan mempraktekkan yang menggunakan PHP MyAdmin. Di sini sudah ada database yang saya gunakan untuk latihan tadi. Di sini saya tidak akan mencontohkan bagaimana cara membuat database karena membuat database-nya itu cukup simpel, tapi yang agak ribet adalah membuat eh, tabel-tabelnya. Di sini sebenarnya sudah jadi, tapi untuk praktek saya akan mencoba menghapus dua tabel ini. Sebenarnya di PHP Admin juga ada dua cara untuk membuat tabel dan database. Yang pertama bisa melalui SQL query atau atau juga bisa menggunakan fitur dari PHP Admin, yaitu kita hanya tinggal klik saja kita mau berapa jumlah kolomnya. Kalau kita rasa kolomnya masih kurang, kita bisa tambah satu lagi. Tapi kita coba dulu yang tadi untuk yang pasiennya, entity-nya adalah ID, nama, alamat, jenis kelamin. Oke, ID pasien, pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nama nama pasien kita buat tipe datanya menjadi varchar karena nanti akan berisi huruf, dan alamatnya juga kita bikin varchar. Kita beri lengthnya 100 karena nanti mungkin alamatnya bisa panjang kemungkinan. Kalau untuk jenis kelamin kita definisikan saja sebagai angka 1 sebagai laki-laki dan angka 2 sebagai eh, perempuan untuk mencari simpelnya. Di sini untuk ID pasien kita beri centang pada auto increment. Auto increment ini nanti berfungsi untuk menambahkan otomatis ID. Dan di sini nanti otomatis setelah kita klik auto increment akan eh, entity yang kita gunakan untuk atribut yang kita gunakan untuk auto increment akan otomatis menjadi primary key. Setelah dirasa cukup, kita simpan. Oh, bentar, namanya adalah tabel pasien. Yang selanjutnya kita buat tabel lagi. Tadi pasien dokter dengan entitas ID, ID dokter, ID pasien. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita buat
tabel baru dengan 5 kolom. Kita beri nama pasien dokter. Kita create, kita isi dengan tadi ID data, ID pasien cuma ID, terus mana tadi, ID dokter, ID pasien, ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep dokter. Untuk periksa resep seperti tadi kita buat untuk panjang value-nya itu kita beri 5, pasien juga 5, nah, dokter juga 5. Waktu pemeriksaan kita buat date, resep kita buat varchar saja. Varchar kita kasih 100, dan masih sama kita buat ID-nya sebagai primary key, kita centang auto increment-nya, dicek untuk tabel name-nya sudah benar, yaitu pasien underscore dokter. Kita simpan. Oke, untuk di tabel pasien dokter tadi kita terdapat beberapa ID yang nanti digunakan untuk foreign key. Untuk foreign key, sebelum kita buat relationship-nya, kita indekskan dulu, centang dulu mana yang akan kita buat indeks, lalu klik indeks. Setelah itu tabel kolom tadi sudah terindeks yang nanti kita bisa tarik untuk membuat relationship-nya. Setelah itu kita coba buat ERD-nya. Di sini sudah ada tabel-tabel yang ada di sini dan beserta entity-entity-nya. Kita akan membuat ERD-nya, yaitu kita klik relationship. Kita cari sumbernya dulu mana. Kayak yang ini, admin ke admin. Kita buat cascade semua. Selanjutnya dari admin ke tabel dokter, kita buat cascade. Ini sebenarnya sudah ada garisnya, tapi entah kenapa kok nggak muncul, tapi sebenarnya sudah ada garisnya. Kemudian untuk dari tabel dokter ke tabel dokter admin, kita buat cascade juga. Dari tabel dokter ke pasien dokter, kita bikin cascade juga. Oke, dari ID pasien ke daftar kita ambil. Oke, bikin kayak members. Nah, kita nanti coba lagi untuk yang lainnya, kita coba dulu. Di pasien ke sini. Oke, oke, kita coba save dulu. Nah, kalau nggak di save nanti akan ngacak lagi. Coba cek desainernya. Oke, sudah. Masih ada kurang satu lagi, yaitu dari ID admin ke
ID pasien ke daftar. Oke, kita buat relationship-nya lagi dari sini ke sini. Apa bisa coba? Kalau tidak bisa, saya juga nggak constraint add tidak bisa. Coba ID pasien 5. Kita cek dulu di daftar. Nah, karena sudah ada, coba kita hapus dulu recordnya semuanya. Untuk record kita hapus. Ya, untuk menghapus ini tadi termasuknya bukan DDL tapi ke DML, tapi nanti kita coba lagi ke, karena tadi dicoba untuk bikin RD nya nggak bisa, kita coba lagi bikin RD nya apakah bisa. Semoga bisa, kan bisa ya. Nanti oke, bisa kan, karena tadi sudah terisi mungkin ya, jadi nggak bisa save back. Oke, oke, ini untuk ERD-nya. ERD-nya akan nanti seperti ini, yang mana dari tabel admin ada primary key admin, nanti kita masuk ke tabel daftar atau yang lainnya nanti sebagai sebagai foreign key-nya. Kalau yang dari tabel admin, ID admin sebagai primary key-nya. Begitu juga untuk yang dokter, di sini sebagai ID dokter, di sini sebagai primary key, tapi di tabel lain akan menjadi foreign key mereka. Fungsinya foreign key nanti ketika kita input itu kita bisa menarik data dari induk induk utama ya dari tabel ini. Kita contohkan tadi adalah yang di, oke, kita daftar. Di sini insert, untuk insert record ya, untuk mengisi tabel daftar itu ada dua pilihan, yaitu bisa menggunakan query SQL query atau bisa menggunakan tombol insert ini. Kalau tombol insert di sini kita hanya tinggal mengetikkan record yang ingin kita ketikkan. Di sini tadi kita tapi sebelumnya berarti karena ini foreign case, jadi kita coba isi yang dari pasien dulu, karena nanti yang dari pasien bisa ketarik ke daftar dan pasien dokter. Kita insert. Untuk ID pasien sebenarnya di sini saya kosongin karena nanti uh, bisa auto increment ya. Oke, di sini saya sudah punya query. Saya akan mencontohkan yang query. Mohon maaf, saya tidak mengetik yang manual. Tadi saya sudah mencoba mengetik manual dan ini hasilnya. Saya ketikkan. Kita klik go. Oke, di sini ada sedikit warning karena tadi yang untuk yang ID pasien tidak saya isi karena saya tahu itu auto increment, dan itu akan terisi sendiri karena kita sudah auto increment. Di sini sudah ada nama-nama pasiennya, berbeda dengan yang ada di nama-namanya berbeda dengan yang panduan. Di panduan saya coba untuk berbeda, sedikit berbeda. Yang kedua kita coba klik daftar, kita insert. Nah, di sini insert di ID pasien sudah bisa ada drop down-nya. Drop down di sini berarti kita sudah bisa mengambil dari tabel pasien tadi, karena di tabel pasien primary key dan di tabel daftar sudah foreign key, jadi
mereka bisa ngelink satu sama lain. Misal kita klik pasien nomor satu dan kita adminnya, coba kita pakai admin satu, kita buat lagi adminnya nomor 2, pasiennya kita bikin nomor 2. Oke, kita klik go. Oke, di sini sudah berhasil dimasukkan. Kita coba lihat di sini. Oke, sudah ada 2 record yang terdata dengan ID daftar 12 dan 13. Kenapa kok tiba-tiba 12 dan 13? Karena ini kemungkinan tadi sudah ada charge dari inputan saya untuk latihan tadi. Sebenarnya kalau dimulai dari 0 lagi, nanti inputannya akan dari nilai angka 1. Yang selanjutnya coba kita ke pasien dokter. Kita inputkan dulu. Kita coba insert. ID-nya saya kosongi saja. Untuk dokternya tadi sudah saya inputkan beberapa. Dokternya ya terus terang saya mengarang sendiri nama-namanya dan semuanya. Saya mengarang sendiri, yang penting nanti bisa diinputkan. Kita coba klik pasien dokter, kita insert, kita coba dokter nomor 1 dengan pasien nomor satu juga. Untuk tanggalnya kita coba tanggal 25. Kita beri resep. Nah, ini yang banyak. Saya juga tidak tahu ya. Kita simpan hasil. Oke, di sini sudah ada recordnya dengan ID 1, ID dokter 1, ID pasien 1, dan waktu pemeriksaannya ada tanggal 25 bulan 11 2025 dengan resep makan banyak. Coba kita inputkan satu lagi. Kita buat dengan ID dokter nomor 2, dengan pasien kita beri nomor 2. Coba kita klik ya, tanggalnya kita bikin tanggal 24 dengan resep banyak minum air putih. Enggak, kayaknya resepnya tadi untuk di panduan bukan itu ya. Resepnya tadi di panduan itu kalau nggak salah nomor resepnya kalau nggak salah. Oh iya, nomor resepnya, maaf, maaf, maaf. Oke, kita coba rubah. Di sini kita edit, bisa kita edit ke sini. Resepnya coba kita buat ID 0012. Kita klik go, nanti sudah akan otomatis di sini resepnya sudah terganti. Kita juga ganti lagi yang nomor 2, kita buat ID 0031. Oke, sudah tergantikan. Yang selanjutnya adalah daftar admin. Daftar admin tadi juga sudah ada. Nah, setelah kita lagi, adanya seperti ini.
ternyata ada sedikit kekeliruan. Nah, itu jenis kelamin ada alamatnya ternyata. Daftar ID daftar. Sudah benar. Oke, tadi sudah berhasil kita mencoba menginputkannya di beberapa tabel. Tadi admin sudah saya inputkan yaitu ada beberapa. Kita coba download dari salah satunya. Sebenarnya delete juga bisa menggunakan kita menggunakan query-nya. Coba saya akan mencoba mendelete where ID admin dengan satu. Apakah bisa? Seharusnya bisa. Keyword execute, yes. Oke, di sini sudah ada status deleted, berarti satu record sudah terhapus. Kita cek, oh ya, tadi sudah ada satu record, yaitu record dengan ID 1 dengan nama Adi tadi sudah terhapus. Di sini daftar juga sudah ada recordnya, di dokter juga sudah ada recordnya, di dokter sudah ada recordnya, di pasien dokter juga sudah ada recordnya. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan yang di panduan yaitu eh, dengan kondisi select condition select dengan kondisi atau oh kita coba dari yang C, select bersyarat. Di sini dicontohkannya adalah select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin satu. Oh, di sini eh, kita diperintahkan untuk mencari pasien yang berjenis kelamin satu yang dimana tadi kita indikasikan sebagai laki-laki. Kita coba di query-nya, kita buka klik di SQL-nya, kita coba klik copy pastekan di sini, select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Di sini adalah kolom di tabel ya, dan from-nya ini adalah nama tabel ya yang ada di samping sini. Where ini adalah condition. Kita akan menampilkan data dengan kondisi yaitu jenis kelamin satu. Kita coba. Nah, di sini ada tiga, yaitu Abi, Edi, dan Uni. Oke, di sini kita sudah berhasil. Yang kedua, selain select bersyarat, ada juga tadi di sini select join antar tabel. Ini sebenarnya agak ribet karena ada penginisiasiannya juga, inisialnya. Kita coba. Apakah bisa? Mohon maaf saya kopas karena ya banyak saya nggak mau ribet tapi ya
kayaknya lebih cepat seperti itu. Oke, di sini kita akan mencari eh, P ini sebenarnya nama alias dari tabel. P pasien ini, PD itu adalah pasien dokter. Nanti kita ambil waktu periksanya. PD resep dari pasien dokter, tabel yang ada di pasien dokter, eh, kolom yang ada di pasien dokter, dan D ini nanti merujuk ke tabel dokternya yang kita ambil adalah nama dokternya. Kita coba. Oke, kenapa yang keluar hanya dua? Karena eh, record yang mereka yang saling terhubung itu baru ada dua record yang ada di eh, pasien dokter, yaitu dua ini dengan ID ini dan ID dokter ini. ID dokter nanti ini akan merujuk ke akan diambil dan nanti akan dikeluarkan di sini ya tadi. Nah, ini ID dokternya nanti ditarik, dicari berdasarkan ID dokternya tadi, akan dikeluarkan namanya di sini. Nama dokter ini nanti yang tadi ada di kolom pasien dokter, sedangkan yang di pasien dokter tadi hanya terdapat ID-nya, dan ID-nya itu nanti akan menarik data dari tabel dokter. Yang selanjutnya akan kita coba. Jadi sudah, join tabel sudah, select fungsi matematika. Di sini ada beberapa eh, fungsi matematika yang akan kita coba. Kita akan coba ke ID pasien. Kita coba, tapi kita nanti akan coba ganti dengan, kita tidak menggunakan pasien, tapi kita coba menggunakan eh, tabel dokternya. Dokter, count ID dokter. Kita cek. Oke, di sini hasilnya adalah 3 karena tadi yang dokter yang sudah tersimpan rekornya di tabel dokter itu ID-nya hanya totalnya adalah 3. Jadi yang dihitungnya adalah 3 ini. Hasilnya dari query select count ini, hasilnya adalah ini. Yang terhitung adalah ID dokternya. Selanjutnya kita coba, sebenarnya bisa dicoba yang lainnya sih, tapi saya akan mencoba yang berdasarkan panduan saja. Di sini select nama file, nama tabel, karakter string. Oh, di sini ada fungsi select from pasien, where left alamat pasien ini digunakan untuk mencari eh, data pasien dengan condition di dalam record alamat pasien di sebelah kirinya atau paling depannya terdapat kata CL. Sedangkan tadi kalau punya saya untuk pasien tidak ada, kebetulan tidak ada nama jalannya. Coba saya lihat dulu batasan support. Saya akan coba mencari yang depannya adalah S. Depannya adalah S karena di sini ada dua ya.
Karena contohnya itu, coba kita cari alamat pasien satu saja. Kita coba hmm, kolom S. Oh, ini petiknya. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini ada dua yang mana bentar, ada sedikit gangguan suara dari luar. Nah, tidak ada, tidak masuk. Yang mana di sini S-nya ini tadi yang kita cari depannya S karena kita menggunakan yang left. Kalau kita pakai yang right, kita akan dapatnya yang belakangnya. Kita coba pakai yang right. Tadi adalah ada ngetasan dan tengaran. Kita coba right GHT dan buat coba lagi kita cari AN. Nah, nanti kita coba cari lihat akhirannya itu ada yang apa aja. Nah, di sini ada tiga yang akhirannya an, yaitu ada tengaran, getasan, dan tengaran lagi. Karena ada tiga alamat pasien yang akhirannya an. Kemudian kita coba yang lainnya, apa ya? Select between ini condition juga. Di sini kita coba select between. Kita recordnya tadi yang paling banyak cuma di pasiennya. Oke, kalau di contohnya panduan adalah select between 3 dan 4, kita ubah 2 dan 4. Yang muncul apakah? Kita cek dulu bentar. Kita buka dulu. Aku select from pasien. Kalau kita select from pasien akan keluarnya semuanya, yaitu dengan ID pasien 1 sampai 5 ini akan keluar semuanya. Tapi kalau kita coba tambahi between, condition between, kita akan mendapatkan hasil yaitu yang muncul hanyalah berdasarkan between tadi, yaitu record nomor 2 dengan ID pasien ID pasien nomor 2 dan ID pasien nomor 4 ya, ini sampai nomor 4. Nanti kalau kita ganti sampai dari 1 sampai 3, yang muncul pun juga nanti akan dari 1 sampai 3 juga. Yang selanjutnya select from order. Sebenarnya kalau untuk select ini tuh hanya untuk kalau dalam button aplikasi biasanya digunakan untuk button cari atau sort. Kita coba select from pasien dengan order by DSC, atau sebenarnya order by itu ada dua, DSC dan ASC kalau ascending. Kalau DSC itu diurutkan dari belakang, kalau ASC itu diurutkan dari depan. Sebenarnya sama aja, cuma beda. Iya, nggak sama ya, karena yang dicari adalah ini digunakan untuk mengurutkan dari ASC, itu berarti urutan paling depan. Kalau angka ya berarti dari angka 1, kalau huruf ya dari huruf A. Kalau ASC itu dari depan, kalau DSC tadi itu dari belakang. Jadi kalau angka 1 sampai 100 yang ditaruh paling atas itu angka 100-nya dulu, baru angka 99 sampai angka 1. Kalau ASC itu dari angka 1 sampai ke 100, itu perbedaannya.
Kalau untuk update dan grup by itu hampir sama. Hampir samanya adalah kalau grup by itu kita menampilkan data dikelompokkan berdasarkan apa. Misal kalau di sini itu berdasarkan jenis kelamin, nanti data yang kita tampilkan juga akan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Kalau di mana yang tadi itu jenis kelamin, oke. Di sini akan munculnya adalah jenis kelamin satu dan jenis kelamin dua. Itu ada dua recordnya. Sebenarnya ada banyak, cuma yang tampilannya dua. Karena jenis kelaminnya satu dan dua. Selanjutnya adalah update delete. Update dan delete di sini sebenarnya kalau pakai PHP MyAdmin itu sangat-sangat mudah. Kalau tinggal kita ngeklik, klik drop atau delete di sini, delete kalau untuk menghapus recordnya. Dan sedangkan untuk edit ini nanti akan ada formnya lagi, kalau muncul form. Nanti di situ kita akan ada form untuk mengedit. Kalau pakai PHP admin enaknya seperti itu. Kalau kita pakainya CMD tadi, kita akan menggunakan full sintaknya. Misal delete from mana, delete apa dari apa, delete apa dari apa. Di sini kalau menggunakan PHP admin kita mendapatkan beberapa fitur tambahan seperti ini. Itu sebenarnya sangat-sangat membantu kita yang kadang kita males dengan cuma menghadapi ketik-ketikan hanya huruf-huruf saja, kita dapat fitur tambahan di PHP Admin menggunakan tombol-tombol yang sudah disusun ini. Ini termasuk aplikasi server yang termasuk membantu. Untuk SQL sendiri sebenarnya masih banyak yang lain. Bisa kita menggunakan SQL Express Management, Studio Management itu juga bisa kita gunakan, tapi karena kita di sini menggunakan contohnya adalah dicontohkan eh, disarankan menggunakan dua yaitu CMD atau PHP Admin. Di sini saya tadi sudah mencontohkan dari menambahkan tabel, membuat relationship diagramnya juga, dan juga sudah mencontohkan menginputkan recordnya menggunakan query maupun menggunakan tombol insert di sini sudah saya contohkan, dan saya juga sudah sedikit mencontohkan apa yang ada di panduan, melakukan apa yang di panduan meskipun hanya pas, tapi kurang lebih saya juga sudah paham dengan apa yang diinginkan dari panduan ini. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk tutorial, bukan tutorial ya, untuk tugas praktek kali ini. Dan bila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf, mohon diberikan tanggapan untuk tugas saya. Dan kalau memang masih kurang maksimal akan coba saya eh, revisi ulang. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.